Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Dini Parenti. Saya berasal dari program studi pendidikan sejarah Universitas Riau angkatan 2018. Hari ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang 10 karya tulis sejarah yang paling fenomenal. Mungkin dari teman-teman semua udah ada yang tahu beberapa tentang karya tulis sejarah. Nah, di sini saya akan menambahkan informasi lagi tentang karya-karya tulis yang mungkin teman-teman semua belum tahu bahwa itu merupakan karya tulis sejarah. Nah, penasaran kan? Kalau penasaran, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share video ini agar bisa berbagi informasi kepada sesama. Nah, kita masuk karya tulis yang pertama. Check it out! Yang pertama itu ada karya dari Muhammad Abdul tentang sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Selatan. Buku ini mengulas mengenai perlawanan terhadap imperialis kolonialis Eropa di Sulawesi Selatan, rentang waktu mulai abad ke-18 hingga abad ke-20. Ketika nasionalisme Indonesia tumbuh, juga dituliskan peran-peran kerajaan-kerajaan dalam perlawanan terhadap Belanda seperti Bone, Goa, Luwu, dan lain sebagainya. Pada awal abad ke-20, semua kerajaan di Sulawesi Selatan bangkit melawan usaha perang pasifikasi yang dilancarkan oleh Hindia Belanda. Perlawanan berakhir pada tahun 1917. Pergerakan nasional yang berkembang di Pulau Jawa pengaruhnya sampai pula di Pulau Sulawesi Selatan. Yang kedua ada Supartono Widiosiswoyo dengan karya tulis yang berjudul Sejarah Kebudayaan Indonesia. Buku Sejarah Kebudayaan Indonesia ini mengulas mengenai sejarah kebudayaan Indonesia yang dimulai dari zaman prasejarah sebagai zaman yang belum ada tulisan, yang ada hanya berupa artefak. Rentang sejarah Indonesia yang cukup panjang memungkinkan sejarah kebudayaan Indonesia menjadi karya warna. Lalu ke zaman budaya asli Indonesia, zaman Hindu-Buddha di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengaruh Islam dan pengaruh budaya Barat yang terus berkembang. Budaya yang datang menghampiri Nusantara dapat memperkaya budaya yang ada. Sebagai contoh, ketika Islam datang, maka kebudayaan Islam mewarnai budaya Indonesia. Semisal dalam kerajaan ada istana, masjid, dan berbagai seni Islam lainnya. Yang ketiga itu ada Susan Abeyasekere, pengajar senior dalam bidang sejarah dan politik Asia Tenggara, Fruitcray Institute of Technology, Melbourne, Australia. Karyanya yaitu One Handcapping Indonesia Cooperative Nationalists and Dutch. Tulisannya ini mengulas tentang sejarah gerakan nasionalis. Pada tahun 1930-an, Belanda bertindak terhadap organisasi-organisasi politik nasionalis di Indonesia. Namun, organisasi-organisasi yang baru muncul seperti Parindra dan Gerindra mulai moderat dan mulai berusaha untuk mencapai kemajuan dalam bekerja sama dengan pihak Belanda. Yang keempat itu ada Rudi Harisyah Alam tentang sejarah masjid-masjid kuno di Indonesia. Buku ini berisi kumpulan tulisan dari sejumlah penulis mengenai sejarah masjid di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB. Namun, dalam buku ini tidak disertai data para penulisnya. Yang kelima ada Hamid Al-Ghazali dengan karyanya Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda. Buku Islam dan Keturunan Arab merekam bagaimana orang-orang keturunan Arab berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Orang-orang keturunan Arab mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI) pada tahun 1934. Perkumpulan ini bergerak di bidang sosial dan agama, namun pada 1937 dalam kongresnya PAI memasuki juga jalur politik. Organisasi ini mendukung cita-cita orang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sejajar dengan Belanda dan menentukan nasib sendiri dalam hubungan Rijksband Nederland. Pada tahun 1939, PAI sudah tersebar di seluruh Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan lain sebagainya. Di mana terdapat kelompok keturunan Arab, disitulah berdiri PAI. Pada tahun pertamanya, berdiri PAI dipimpin oleh A.R. Baswedan. Dan untuk menghindari perpecahan dalam tubuh PAI, organisasi ini tidak menggunakan gelar Sayyid dan sebagai gantinya perkataan saudara. Yang menjadi dasar adalah bahwa orang Islam itu bersaudara. Juga sudah umum perkataan itu di kalangan pergerakan Indonesia. Untuk menyebarkan ide-ide yang diusung PAI, seorang pemuka PAI di Surabaya, Husin Bafakih, mendirikan majalah Ariran Bawe yang sehaluan dengan majalah Al-Manar yang terbit di Mesir.
Yang keenam itu ada Des Alwi dengan karyanya Sejarah Maluku, Banda Neira, Ternate, Tidore, dan Ambon. Buku Alwi mengungkapkan mengenai wilayah Indonesia bagian timur yaitu Kepulauan Banda, Ternate, Tidore, dan Ambon. Diawali dengan tahun 1614, 1720, 1810, dan 1991 ketika terjadi letusan gunung berapi, dan letusan terakhir terjadi pada 8 Mei 1988. Wilayah cakupan bagian Indonesia Timur yang cukup luas yang terdiri dari beberapa pulau yang kurang mendapat perhatian selama ini, terutama ketika kekuasaan sentralistik pada masa baru lalu. Buku ini bukan saja mendeskripsikan tentang keadaan alam dan para penjajah yang menjarah rempah-rempah di kepulauan ini, namun juga mengisahkan tokoh-tokoh nasionalis seperti Bung Hatta, Syahrir, Iwakusuma Sumantri, dan Cipto Mangunkusumo ketika mereka dibuang ke pulau itu. 7. Rusli Amran. Karyanya Sumatera Barat hingga Plakat Panjang. Buku ini membahas mengenai sejarah Sumatera Barat sampai akhir abad ke-19. Daerah Batanghari masih merdeka dan rakyatnya sangat bangga akan ahli itu. Dengan Hulu Kuantan dan Hulu Kampar kini, daerah tersebut termasuk rantau Nantigo Jurai dari Kerajaan Minangkabau. Tahun 1845, beberapa raja di sana sebagai wakil raja Minangkabau, mereka berjanji tidak akan mengizinkan Belanda masuk. Mulai ekspedisi Vet tahun 1877 dan ekspedisi Jezerman tahun 1895 tidak dapat masuk daerah rantau di Baruh Minangkabau tersebut. Houston Waller tidak mau mendengarkan nasihat pemerintah Belanda ketika ia ingin pergi ke Jambi melewati Batanghari pada tahun 1905. Sebagai akibat ia dibunuh di sana. Pada tahun 1905, itulah para raja disodori perjanjian yang menuntut raja-raja mengakui kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda. Sebelum dikuasai Hindia Belanda, pemerintah di daerah itu tidak banyak berbeda dengan daerah-daerah di Minangkabau pada permulaan abad lalu. Tiap kampung dapat berdiri sendiri dengan seorang datuk atau penghulu, manti, mualim, dan dubalang. Namun, Bonjol tidak dapat dikalahkan. Walaupun daerah itu sudah dikepung, ternyata rakyat di Bonjol memanfaatkan waktu alam untuk bergerilya. Selanjutnya itu ada Mestika Z dengan karyanya yang berjudul Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900 sampai 1950. Z mengulas mengenai kepialangan politik dan revolusi di Palembang pada paruh pertama abad ke-20 sebagai sejarah modern. Secara khusus, ia mengungkapkan daerah ekonomi yang cukup penting di Indonesia. Menurut catatan Audrey Kahin dalam pengantarnya untuk buku ini, setidaknya pertama, pengaruh geografis wilayah dan sumber-sumber daya alam yang dimainkan sejarah nasional tingkat lokal, dan kedua, keterkaitan antara perdagangan, agama, pendidikan, dan politik dalam perjalanan pergerakan nasional Indonesia pada masa akhir kolonial Belanda. Yang kesembilan ada Kunto Wijoyo. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Namanya sudah tidak asing lagi karena dia merupakan salah satu sastrawan dan budayawan yang ada di Indonesia. Salah satu karyanya yaitu Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, menceritakan tentang berbeda dengan agama lain, Islam sampai ke kepulauan Indonesia dengan cara elastis. Sebagai contoh bentuk, masjid-masjid pertama di Indonesia menyerupai arsitektur lokal yakni warisan dari agama Hindu. Hal ini berbeda dengan Kristen, misalnya yang membangun gereja di sini dengan arsitektur barat. Kasus ini menurut beliau memperhatikan bahwa Islam dari segi budaya sangat toleran dengan budaya lokal yang ada. Juga semua unsur budaya dapat diambil dari Islam seperti terpengaruh arsitektur India, Mediterania, dan sebagainya. Dengan demikian, budaya Islam memiliki banyak varian. Dan ini dia karya yang terakhir, yaitu karya dari Bapak Sartono Kartodirjo. Nah, ini juga merupakan salah satu penulis karya sejarah yang fenomenal dan terkenal di Indonesia. Ia adalah peletak dasar sejarah Indonesia dalam perspektif Indonesia untuk mengubah pandangan sejarah kolonialis oriented. Sejarah model lama tersebut bercorak kolonialistik yang berperan utama adalah orang-orang Belanda, sementara masyarakat pribumi hanya figuran. Oleh karena itu, agar bangsa ini memiliki kesadaran sejarah yang mengakar pada kekuasaan bangsa sendiri, maka perlu adanya suatu perspektif Indonesia. Pemikirannya itu terutama tertuang dalam bukunya yang berjudul Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif. Nah, teman-teman, itu dia 10 karya tulis paling fenomenal di Indonesia.
Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang mengetahui tentang karya-karya tulis tersebut ya. Semoga informasi yang saya dapatkan ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman semua dan juga menambah ilmu dan bermanfaat. Setelah menonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini untuk membagikan ilmu kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.